Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Indah Lestari, NIM 1853013. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer. Jadi, komputer itu sebenarnya apa sih? Jadi, komputer adalah alat elektronik yang mampu melaksanakan tugas antara lain menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, menyediakan input dalam bentuk informasi-informasi. Itu menurut Robert Glismer. Selanjutnya, pada sejarah perkembangan komputer itu ada beberapa era. Yang pertama yaitu era awal alat hitung numerik. Itu muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil, dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Selanjutnya, era komputasi analog. Jadi, oleh ilmuwan Jerman, era komputasi analog ini dialihkan mulai tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Selanjutnya, era mesin analitik, yaitu awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris pada tahun 1822 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial mesin diferensial dengan menggunakan tenaga uap. Nah, selanjutnya era komputer modern, yaitu pada tahun 1889 menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Nah, setelah beberapa era tersebut, sejarah perkembangan komputer ini dahulu diklasifikasikan, ada beberapa klasifikasi, yaitu antara lain ada sesuai generasi komputer teknologi elektronika. Itu ada dikelompokkan pada generasi komputer, yaitu generasi pertama tahun 1946 sampai 1959 itu masih menggunakan tabung hampa. Pada generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 itu menggunakan transistor. Pada generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970 menggunakan IC. Yang generasi keempat tahun 1970 sampai sekarang ini menggunakan VLSI. Pada generasi kelima, tahap pengembangan menggunakan komponen-komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik atau teknologi nano. Nah, selanjutnya ada diklasifikasikan menurut sinyal masukan, yaitu pertama, komputer analog menerima sinyal masukan berupa data analog. Contohnya komputer penghitungan aliran BBM dalam SPBU. Kemudian komputer digital menerima masukan digital merupakan komponen kebanyakan yang kita kenal yang saat ini. Yang ketiga, komputer hibrid menerima masukan analog dan digital. Baik, selanjutnya di sini juga ada perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ada beberapa juga. Yang pertama, mungkin ada generasi yang pertama itu masih menggunakan tabung vakum. Nah, di sini itu memiliki ciri-ciri hardware yang jauh lebih besar. Kemudian interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, dan lain sebagainya. Selanjutnya, generasi kedua telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori utama menggunakan magnetik, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, mampu memproses secara real time dan rel sharing, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, pada generasi ketiga itu pada tahun 1965 sampai 1971. Nah, di situ ciri-cirinya listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga semakin terjangkau, kapasitas memori semakin besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, dan lain sebagainya. Kemudian komputer generasi keempat ada memiliki ciri-ciri menggunakan LIC, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chips. Dipasarkan pada sektor perorangan, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun. Nah, kemudian pada komputer generasi kelima memiliki ciri-ciri menggunakan teknologi LIC, namun akan banyak mengalami proses pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam proses informasi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beberapa perkembangan komputer secara singkat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.